Oke, hai Glips. Ya, ketemu lagi setelah pembahasannya yang dibikin nanggung aja. Oh iya. Biar penasaran aja mau nonton lagi Soal AI ya terakhir. soal AI. Nah, balik lagi di Tech Talk, talking about teknologi dengan gue Putra. Gue Bobby. Ya, kita akan melanjutkan obrolan yang waktu itu kali ya, kok. Yang tentang AI. Ya, tapi mengerikan sih. Mengerikan. Kalau benar-benar tanpa diawasi dan ya yang kita lihat mungkin karena kita tinggal di negara berkembang kali ya, ada lihat beberapa regulasi, satu kejadian tanpa regulasi gitu. Yes. Nah, takutnya yang terjadi di dunia juga kelabakannya kayak gitu. Berarti ramalan yang lu obrolin kemarin jadi bisa mungkin kejadian ya. Bisa jadi, kita lihat aja kan. Karena hal yang kita dengar, yang kita takutin sekarang itu mungkin bisa rubah keputusan ke masa depan. Iya, tapi semoga aja lebih terregulasi dengan baik ya ke depannya. Terregulasi dengan baik. Oke. Nah, di obrolan terakhir lu mau ini nih cerita tentang yang lu lihat-lihat sekarang nih. Oh ya, benar. AI sudah sedekat apa dengan kehidupan lu? Mostly yang episode kemarin kita ceritakan lebih ke masa depan ya. Dunia saat ini kan belum nyampe general AI pun belum, human level super apalagi belum. Masih AI biasa ya. Masih fungsional AI biasa ya. Masih fungsional biasa. Tapi sekarang sekarang kita akan ngomongin AI, fungsional AI yang sekarang. Dan teknologi-teknologi supporter yang support dia sekarang bahkan udah kasih dampak lucu-lucu sebenarnya ke lingkungan. Lucu juga enggak kali ya, mungkin meresahkan kali ke lingkungan kita sekarang. Nah, gue mulai dari cerita kemarin yang kepotong soal apa sih yang AI udah lakuin buat bootcamp gue. Udah ada efek. Udah ada efek kok. Udah ada efek. Mungkin gue cerita dulu ya soal bootcamp gue sendiri ya. Iya. Gue bukan tipikal yang mau trainer yang mau, mungkin gue pengen kandidat gue nginget pengertian hal-hal logik tentang pelajaran gue. Tapi tentu saja setiap code, setiap script gue nggak minta anak ngafalin dong. Iya. Aneh aja, itu menurut gue agak jokes ya. Dulu gue sama teman-teman gue sendiri suka bikin jokes gitu ya, kayak ngapain sih ujian kimia kita tuh selalu tuh pertama kali ulangan kimia banyak sekolah tuh ngafalin tabel periodik. Iya. Sebenarnya kan sebanyak itu. Menurut gue ya, kita wajib ngerti nomor atomnya, nama nama atomnya, tapi kayak lu harus hafalin urutannya tuh. Saya aja masih agak-agak inget loh misalnya. Ya. Harus bener ya. Harus bener, karena kan pada prakteknya even every farmasis ya, bahkan setiap ahli farmasi saja kan tuh ditempel di tembok. Kan tinggal nyontek gitu kan, buka aja handphone Google. Biar kan. Ada template atau patternnya gitu ya. Itu kan ngapain dihafal sebenarnya gitu ya. Kecuali lu mau latihan memori tuh kayak Cho Sun Yang gitu, pengen juara gitu kan. Tapi buat apa? Nah, akhirnya gue selalu kasih kebijakan ke anak-anak gue kayak gini. Emang bebas, karena gue juga tahu mereka semua kerja juga bukan untuk ngafal gitu kan. Iya. Guys, kalian kalau interview sama ujian sama gue, bebas mau buka apa, mau googling, mau cari di Stack Overflow, mau buka handout catatan mereka sendiri, mau contek coding project lama, bebas gitu, atau contek dari handout gue kan sediain mereka, gue ketikin mereka juga textbooknya lah, contoh skripnya, mereka boleh nyontek. Itu kan bootcamp dulu nih. Sekarang ada ChatGPT, jadi gue nambahin satu lagi nih. Mau nanya GPT juga boleh. Boleh, dibolehin. Itu sebenarnya para trainer kita, karena kan emang dia kerja boleh. Sebenarnya para trainer gua nih udah sempat meeting soal ini. Pak Bob, boleh ngeri nggak ya? Wah, enak banget gitu kan. Jadi kan kita ngeri-ngeri juga nih, ngetes dia nggak nih, ada GPT kan lebih asik lagi tuh daripada Google. Google lu nyari masih skill lo. Nge-search di Google tuh skill lo, resource lo. Gimana promnya itu juga sebuah skill, soft skill yang kita ini. Cari keywordnya itu skill lo. Sedangkan GPT kan sifatnya lebih manusia ya, lebih fleksibel. Kita bisa nanya macam-macam. Dia bisa nanya macam-macam. Jadi gue sempat mikir, waduh, ini jangan-jangan merendahkan kemampuan anak gue nanti karena dia dimanjain sama itu. Tapi kayak saya bilang, saya nggak ragu setiap generasi saya, let's do new things, eksperimen, kasih handout baru, upgrade software versi, saya ganti. Saya upgrade. Jadi setiap, mungkin kalian yang bootcamp pun setiap generasi ada kadang-kadang variasi beda-beda dikit tuh. Saya gituin. Menurut saya
pendidikan yang statik dari puluhan tahun lalu begitu doang kan malah jadi aneh kan. Teknologi ada berkembang. Kenapa kita nggak menyediakan? Nah, ini yang surprisingly mengecewakan buat saya. Kaget. Ada sebagian anak yang bisa memanfaatkan GPT dengan bagus dan saya rasa it's good. Tapi sebagian anak kandidat ada yang aneh banget caranya chat GPT-nya. Misalnya begini. Ya, contoh doang nih. Saya kasih, ini kasusnya banyak. Saya kasih contoh mungkin yang paling sederhana yang mungkin penonton non teknis paling bisa ngerti. Dia bikin sebuah aplikasi, saya suruh gitu. Lalu dia bikin security-nya, masukin username, password-nya untuk bisa masuk gitu ya. Nah, ternyata aplikasi dia tuh ngalamin bugs lagi presentasi ke saya. Saya bilang nggak apa-apa, selama lu bisa benerin, bisa jelasin bugs-nya tuh nggak masalah. Lalu dia mencoba bingung gitu, nih gimana bugs-nya. Terus dia repot kan, masuk keluar security-nya, meriksa menunya. Terus gue bilang sama dia, ya udah selama perbaikan bugs nggak apa-apa sama gue nih. Lu bypass aja dulu security-nya. Sementara nanti bahas masukin lagi atau untuk ngelihat lebih detail. Maksudnya bypass itu maksudnya username sama passwordnya, security-nya, authentication-nya di-losin dulu. Lu disable dulu gitu kan. Lu mau disable dulu. Itu kan bahasa gua kan ya. Sebenarnya kalau dia bisa nanya Google kan dia bisa ngomong gimana caranya gua di Spring atau di .NET. How do I disable the authentication? Ini kata search-nya gitu kan, gimana disable authentication gitu. Gitu misalnya contoh doang daripada dia ketimbang masuk keluar gitu. Gitu. Nah, dia tuh gua kan ngomong sama dia karena sama kayak teman aja gitu kan. Dia literally nanya chat GPT-nya, how do I bypass username and password in web application? Terus chat GPT-nya protes, gua nggak mau ngajarin lu nggak. Bahasanya in web aplikasi ya. Iya, maksudnya how do I bypass username and password in web application? Dia bahkan nggak ngomong framework ya, nggak ngomong apa gitu loh. Terus dia ngomong gitu, dia bilang sama GPT-nya, tapi gue benar-benar butuh gini. Terus dia ada juga anak-anak yang begitu gue tanya, gue kan kasih contoh case kan. Aturannya dia bilang kalau spesifik gue mau buat ini gini. Ada yang mencoba copy paste seluruh soal gue dikasih ke GPT-nya, suruh ngerjain. Ngerti gak maksud gue? Gue kesel dong. Gue bilang gini, itu kan pertanyaan gue ya. How do you maksud gue gini, ya udah nih lu mau benerin controller ini nih, ya lu di bypass dulu lah security-nya, lu disable dulu gitu. Dia lupa. Padahal kan sebenarnya tinggal nyontek handout juga. Dia bahkan gak usah ke chat GPT-nya gitu loh. Dia lupa. Dia malas ditanya aja gitu. Kata-kata gue nanya itu diketik persis sama dia. Dia bahkan gak nanya gini-gini. Jadi kayak contohnya doang nih ya. Misalnya nih, misalnya atasan lu nih bilang gitu sama tim desain gitu. Bikinin dong kartu Idul Fitri yang bagus gitu. Desain kartu Idul Fitri yang bagus. Lu mungkin mulai mikir kan, ngambil logo bulannya di mana nih gitu. Ngambil ketupatnya di mana misalnya. Terus kalau lu pun mau bikin sendiri pakai Photoshop atau Illustrator, lu pasti nanya ke GPT, gimana caranya gue masking alpha, gimana caranya gue main layer, gimana caranya misalnya kasih efek begini gitu. Nanya gitu. Ini enggak, anak-anak itu ngomong ke si chat GPT, bikinin dong kartu Idul Fitri yang bagus. Waduh, gue langsung ngomong sama dia, kalau lu caranya pakai chat GPT kayak gitu, bos gue nggak usah gaji lu. Bos gue gaji aja tuh AI. Bayar premiumnya. Lu nggak mungkin duduk di sini cuman tuh bos minta ngomong gitu. Jadi AI translator dia. Bos gue suruh ngetik aja sendiri. Ngapain gitu? Itu nggak mungkin. Itu datang dari kemalasan. Jadi gue punya slogan, jadi keselnya begini nih. Wah, dulu kita manusia tuh pintar-pintar gitu. Jangan sampai handphone kita smartphone kita jadi stupid person gitu. Ini AI lebih intelligence, lu nya lebih dumb gitu loh. Karena bukan karena lu bener-bener dumb, karena lu males. Berakibatkan gitu. Logik lu nggak jalan jadinya ya. Atau bukannya nggak jalan nih, sebenarnya jalan, cuman nggak mau dipakai doang gitu loh. Karena malesnya itu. Malesnya itu untuk berpikir, bahkan dia udah ketik aja persis. Tadi Pak Bob ngomong apa? Ya Allah Tuhan gitu loh. Sempat nanya lagi ya dengan dan itu nggak satu orang ya, beberapa kali. Jadi gue minta tim gue gitu, coba lu kali ini masing-masing kan udahannya suka meeting, aduh Pak Bob tadi ada yang kayak gini. Saya bilang ini angkanya jangan nambah aja nih kayak gini. Kita kadang-kadang sampai gergetan. Lu gak mungkin dong tanya si GPT-nya kayak begitu gitu. Lu tanya lu begitu, lu Google aja kan gak mungkin kayak begitu. Gitu kan.
Ini bayangin dia Google aja sebenarnya udah lebih artistik cari keywordnya gitu. Gara-gara GPT dia kayaknya bisa nggak nih gue lebih males lagi nih, ngerti nggak? Karena kan dia nyarinya lebih ini lagi kan. Malah dapat jalan baru alternatif untuk males, bukannya untuk lebih produktif lagi ya. Iya. Dan ada yang pernah begini. Ini contoh juga ya. Gue minta tolong sesuatu, dia paham yang gue minta. Dia paham yang gue minta, nih depan gue nih lagi interview, lagi tanya jawab. Dia paham yang gue minta, cuman komunikasi dia jelek. Jadi dia ngomong ke ChatGPT, ya define-nya kurang bener. Kayak yang tadi contoh ngambilin teh. Iya. Ya kan? Ambilin teh dong, terus misalnya ChatGPT-nya ngambilin teh bungkusan. Yang udah diseduh kan, mestinya kita ngetiknya tepat gitu kan. Dia ngetiknya nggak bener. Akhirnya si ChatGPT, dia bilang, saya mau gini, minta coding yang begini. Minta dia, terus di-generate sama ChatGPT codingnya. Di ChatGPT, saya diem aja tuh. Karena dia minta ChatGPT yang nggak bener, otomatis coding hasilnya nggak bener dong. Dikopas sama dia. Masukin. Kan di compile tuh sama dia dijalanin. Ya hasilnya nggak sesuai yang gue mau dong. Karena dia minta ChatGPT salah. Terus dia ngomong ke gini. Ke gue. Udah tuh Pak Bob. Terus gue tanya balik sama dia nih. Mungkin dia nggak paham apa yang gue minta kan. Gue pengen ngetes. Kamu bisa nggak ceritain lagi tadi yang saya minta apa? Bisa. Dia tahu apa yang saya minta. Itu hasilnya beda dong gue bilang. Oh berarti bukan lu nggak paham ya? Kalau jadi nggak kena sepenuhnya ya, nggak kayak yang cerita awal tadi ya. Iya. Kayak contohnya sama aja kayak tadi yang saya bilang sama Putra gitu. Misalnya kan ada permintaan, tolong dong bikinin kartu Idul Fitri gitu untuk klien-klien kita. Terus dia salah ngomong. Jadinya tuh misalnya company profile gitu misalnya. Terus dia ngomong ke Putra, ini udah jadi. Lu tau gak apa yang tadi gue minta? Tahu, kartu Idul Fitri. Loh itu kalau kenapa yang lu tampilin ini gitu. Gue merasa ya ke generasi dulu tuh sebelumnya yang kayak begini-begini lebih dikit gitu loh. Jadi ini menurut gue bukan karena anak-anak sekarang gak pintar. Cuman pertanyaannya jangan sampai gara-gara ada teknologi seperti ini kita menggunakannya seenaknya gitu. Itu sebabnya juga kan sebenarnya dunia ini udah banyak kritis juga kan. Smartphone ini malah bikin kita kecanduan. Gini makanya saya juga punya teman-teman yang udah punya anak ya. Rata-rata dokter anaknya suka ngomong ke orang tuanya, Pak, Bu, ini pemakaian smartphone-nya mungkin dijaga deh anaknya. Tapi begitu anaknya rengek kan ujung-ujung orang tuanya ngasih. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir kita yang dewasa juga kadang begitu. Ya kan dilayanin AI segala macam gitu loh. Nah AI sendiri kayak gue bilang ya, zaman sekarang yang fokus ke zaman sekarang itu yang dari bootcamp kita. AI sendiri tuh sekarang suka diminta ditanya sama orang juga suka sebenarnya karena define rules-nya, peraturan yang ditaruh di otak dia atau yang diperlakukan masyarakat kepada dia nggak benar, jadinya ngaco ya. Contohnya kalau di sini ada yang pernah dengar cerita Tai ya, itu Twitter punya AI dulu ya sebelum zamannya Elon Musk gitu ya. Dia dieksperimenkan, ditaruh di sana, terus dia ikut lihat netizen komen-komen di sana ya, user-user ikut komen di sana, diharapkan coba nih lihat AI-nya belajar apa. Karena lingkungan netizen yang ngomongnya kasar, yang ngomong jorok, kurang ajar. AI-nya tuh belajar dari situ. Jadi joke-nya juga dark, mulai kasar, mulai brutal, karena dia salah mencerminkan apa yang dia pelajari gitu. Karena menurut dia netizen emang suka yang begini. Ngerti kan maksud saya kan? Ini sama aja kayak anak. Jadi saya bilang ini kesalahan pemakaian. Nah, akhirnya tindakan-tindakan para scientist kita, computer scientist kita nih, teknisi kita, nih, orang-orang yang mempelajari machine learning selalu bilang begini, ini karena datanya kurang benar. Kalau saya lebih fokus yang lain nih, tapi saya mau cerita dulu ya. Karena datanya kurang benar, ayo collect data lebih banyak lagi. Contoh doang nih, AI yang sering kita pakai aja sehari-hari nih, contoh yang masalah pengen collect data lebih banyak lagi. Dan ini ramalannya top kok, sering di ngomong. Entertainment media, Netflix, Spotify. Dia coba pilihin selera musik lu gimana sih? Selera film lu kayak gimana? Jujur ya, kadang-kadang nggak tepat kan? Kadang-kadang suka tepat. Kadang-kadang suka tepat. Cuma mungkin di dalam satu playlist yang dia rekomendasiin, kalau musik misalnya kan, ada nyempil yang kurang tepat. Tepat gitu. Misalnya contoh doang. Misalnya saya nonton sebuah film gitu. Misalnya saya nonton Jurassic Park gitu misal dong. Nah AI-nya itu kan bisa nebak. Ini si Bobby milih gue karena emang dia suka science fiction-nya, suka karya sutradaranya, gitu, suka karena pemainnya ini,
atau karena suka tahun segini dia suka mengambil kesimpulan salah gitu kan gitu, atau karena penulisnya gitu kan gitu, misalnya contoh doang. Apakah dia suka Transformer karena dia suka robot, apa karena dia suka Michael Bay-nya? Kalau dia suka Michael Bay-nya saya sarankan The Island. Kalau dia ternyata suka robotnya, saya sarankan dia Pacific Rim gitu, contoh doang kan. Nah, dia kan suka salah. Kadang-kadang suka ada miss yang beberapa salah. Nah, mereka kan mencoba menebak yang lebih tepat lagi. Kenapa mereka bisa miss? Katanya karena lack of data. Kenapa lack of data? Karena gathering datanya kurang. Gathering datanya kurang. Ya, jadi kayak saya cerita tadi, gimana AI bisa milihin jodoh yang tepat sama lu, itu kan lebih parah lagi dari film kan. Gimana caranya kalau AI-nya bisa baca detail tentang kita? Kayak saya bilang, kalau ada device-nya contohnya seperti EEG, bisa baca otak kita, detak jantung kita. Jadi selagi kita nonton, dia bisa lihat, oh si Bobby nih kalau lihat pemain film cewek yang ini nih deg-degan gitu. Mungkin dia tertarik nih, dia bisa kan contoh ambilin yang lain. Jadi sampai dia baca feeling kita. Sampai itu ada cerita gagasan nih, ada kemungkinan kita kalau punya smart TV di rumah, smart TV-nya itu ada kamera. Baca micro expression kita. Sampai dia pengen lihat nih gerak mukanya gimana, suka komedi yang kayak gimana. Itu lagi dipikirin loh. Jadi katanya nanti ada smart TV yang you watch TV, lu nonton TV, TV-nya nonton lu balik. Dan merekomendasikan sesuatu supaya lebih tepat, bukan cuma sekedar selection. Dia baca lu putus di menit keberapa, mau lihat film ini alasan apa. Jadi lebih banyak itu. Jadi dia menggantikan fungsi remote karena semuanya udah tepat dia pikir. Iya. Jadi dia mau baca detail kondisi lu suka di bagian di film ini bagaimana yang lu benci di mana. Jadi nggak cuma sekedar nebak sutradara, genrenya segala macam, musiknya. Bahkan ya dia bisa kalau misalnya film sih kompleks ya. Kalau musik dia mencoba generate musik-musik irama yang mungkin bisa membuat otak lu lebih rileks. Dia baca kondisi otak lu, arus listriknya tepat di mana. Jadi kayak gitu. Jadi, nah, device yang bisa membaca lingkungan kita ini, sekarang kan sebenarnya udah ada ya. Udah. Handphone kita salah satunya kan dari pilihan kita, masih kecil ya, bukan nempel ke badan kita. Oh, lagi COVID tuh saya dengar cerita banyak termometer digital ya, yang katanya, udah bisa nanti kirim data. Setiap kali kita ngukur panas tubuh berapa. Jadi kedokteran juga udah online gitu. Online. Alat-alat pengukurnya udah online semua. Bahkan udah ada tuh kayak imajinasi itu di film The Circle, Emma Watson yang main tuh. Ya, tentang kedokteran, dia sampai makan sebuah pil. Pil itu kayak nanobot, nano AI masuk. Ya, jadi dia nggak perlu tuh cek ke dokter mahal. Dokternya tinggal buka komputer, pilnya tuh di dalam perut dia, baca semua kondisi badan dia, ketahuan persis sakit apa. Kenapa orang-orang kepikiran good data bisa gini? Karena juga salah satunya di medical nih, saya dengar cerita. Ada seorang pasien yang early stage of cancer, dikumpulin beberapa, nggak cuma satu, baru early stage ya, jadi belum late. Disuruh dokter manusia yang dari seluruh dunia yang bagus ya, yang udah pengalaman, lihat, ini cancer nggak? Ini cancer nggak? Dokter manusia ketepatannya itu 60% di early stage ya. Gua nggak cerita yang late stage ya. Ya di early rata-rata kan belum keluar tanda-tandanya belum keluar semua kan. Jadi stadium awal. Ketepatan AI 90%. 90 ya. Ya, bisa baca micro expression, bisa dari jauh bisa lihat putra bohong atau enggak, lagi kesel atau enggak. Nah, alat-alat kayak gitu supaya data terbang, API ya, kemana-mana, pasti butuh satu teknologi yang sebenarnya kita udah lumayan banyak pakai, yang disebut juga dengan Internet of Things, IoT. Smart car, smartphone, smart home, smart fridge, smart refrigerator ya, smart kulkas, semua ada, kita bisa kontrol jauh. Smart lamp, Alexa, ya kan, Amazon Alexa, lampu semua. Pertanyaannya kan, semua data itu kan nggak cuman kita kontrol seperti remote control. Data itu terbang, ya terkirim ke server yang orang bilang IoT supaya dianalisa lebih dekat. Makanya setiap device kita ada satu parts yang dibilang edge computing, itu udah ada chip untuk dia berpikir, untuk dia untuk dia transfer data. Berarti data yang digather banyak banget dong. Bayangin semuanya begitu. Nanti pembelian harus digital. Jadi AI ini akan tahu setiap hari Putra bangun pagi jam berapa. Kondisi heart rate-nya gimana? Karena pakai smartwatch itu juga kayak IoT fungsinya. Kondisinya seperti apa? Dia bangun tiap hari apa? Dia rata-rata belanjanya apa? Karena transaksinya gue lihat. Sukanya apa? Ke kantornya sejauh mana?
temperatur di luar udara apa, pokoknya semua kesukaannya nonton film apa, musik apa, diteliti. Datanya dapat banyak, sangat akurat. Cuma pertanyaannya sekarang yang mengerikan adalah regulasi apa sih yang membatasi data-data yang terkumpul itu? Maksud gue kayak gini, gimana kalau seluruh big data itu dianalisa AI, dijadiin satu, lalu perusahaan yang punya data menjual itu misalnya ke perusahaan asuransi. Iya. AI itu kan tujuannya predik ya, sampai hal-hal kecil tadi kayak stadium cancer kecil. Gimana kalau nanti perusahaan asuransi sebelum gua kena sakit apa-apa dan lain-lain, karena mungkin kebiasaan gua demen makan yang berlemak segala macam. Sorry ya, preminya Bobby lebih mahal dari Putra. Karena saya predik kurang lebih 60% Bobby kena sakit jantung di umur 50. Padahal sebelum itu, padahal gue belum kena. Iya. Sebelum itu ya setahu kita asuransi kalau masih sehat itu nggak ada yang premi yang mahal gitu lah. Tapi kan orang percaya sama prediksi AI. Prediksi aja cancer 90%. Jadi sebelum ada penyakit pun dia udah bisa nentuin harga yang lebih aneh lagi. Yes. Dia bisa pilihin sekolah buat lu karena bisa ngelihat intelligence lu, aktivitas lu setiap hari, ya, dan macam-macam. Dan lebih ngeri lagi nanti kan dia bisa analisa setiap hal lu sekolah, data setiap ujian lu diupload ke internet, ketahuan semua. Nggak perlu tuh talent acquisition sama recruiter. Mungkin data LinkedIn semua udah AI. Bercandaan beberapa tahun yang lalu, kalau mau kerja di Google nggak perlu ngelamar, biar dia yang nyari lu. Iya, contohnya ya. Benar. Dia bisa analitik. Dia sebelum lu membuktikan diri lu, padahal kan itu tetap forecast ya, belum tentu kejadian. Iya. Kayak tadi contohnya aja AI dibilang ketepatannya 90%. Berarti ada 10% miss dong. Iya. Tapi udah dituduh. Oke. Karena orang percaya AI 90%, bayangan orang tuh kayak 100%. Berapa banyak sih orang yang terhipnotis dengan kata-kata 90% sama dengan 100%. Iya. Contoh doang. Antibakterial. Yes. Membunuh jeruk 99%. Itu kan banyak jokes kan. Itu kasihan tuh 1% tuh keluarganya mati semua. Gitu kan. Kesannya gitu kan. 99%. Tapi kalau kita sebagai customer pasti pikirnya gini, ini 100%. Oh iya. Ya kan. Jadi kita percaya banget ini nggak mungkin ada. Ini mungkin perusahaan yang nggak mau janji aja, cuma udah terbukti gitu. Terbukti gitu kan. Contohnya AI juga sama aja kayak gitu. Human akan percaya banget, manusia akan percaya banget sama AI sampai setiap keputusan begitu. Dan karena data yang begitu abstrak, kompleks, bisa jadi perusahaan asuransi memutuskan pusing, suruh sales atau suruh manajemennya berpikir produk yang mana yang harus tepat, premi yang mana tepat. AI juga yang rancang. Gua udah pernah dengar dari salah satu asuransi yang lagi jalan di Indo, dan mereka menancapkan aplikasi untuk smartwatch. Smartwatch, yes. Ya. Betul. Ya. Itu idenya. Gue nggak mungkin bilang perusahaannya, cuma gue pernah dengar narasi itu langsung dari seminar perusahaannya. Yes, betul. Ternyata sudah sejauh itu. Iya. Tapi mungkin keadaannya masih kebalik ya. Dia bisa punya apps dan akun itu di smartwatch ketika udah jadi pelanggan. Iya. Tapi ternyata data yang dia punya itu dari data raw pemakai smartwatch dengan akun yang ada di Indo. Data raw-nya itu. Oh, awalnya dulu. Berarti udah sejauh itu dia merambah kayak perusahaan-perusahaan yang pengen datanya lebih benar gitu. Tapi tetap aja, walaupun smartwatch-nya dikasih ke gue pas udah jadi customer, udah jadi klien, tetap aja kan mungkin aja kita nanti bisa pindah produk. Atau bisa jadi kita dijadikan target untuk statistik, untuk survei. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi. Nah, ini seru nih. Di Netflix juga ada film yang kalian boleh nonton. Judulnya Code Bias. Ini ngeri. Pernah dengar? Iya, cerita tentang satu profesor di MIT namanya si Jay, saya lupa nama belakang dia. Bisa jadi code bias. Contohnya begini, oke, udah jadi customer pakai. Tiba-tiba hasil statistik data menunjukkan misalnya, contoh doang, kebetulan nih customernya ada dari Bandung, ada dari Lampung, ada dari Jakarta, gitu, ada dari Medan. Kebetulan customernya yang orang Bandung tuh sehat-sehat. Misalnya kebetulan dong nih, orang Bandung sehat-sehat. Kebetulan orang Jakarta banyak yang ngeklaim asuransi medicalnya yang sakit orang Jakarta sama orang Medan misalnya. Nggak apa-apa ya, gue juga orang Jakarta gitu. Ini contoh doang nih, doang. No hard feeling orang Jakarta sama orang Medan, ini contoh doang.
Padahal kan itu kebetulan doang. Iya. Kalau kita ngambil data besaran ya orang Medan sama orang Jakarta sehat-sehat misalnya. Iya. Tapi AI kan mendapatkan data itu. Lalu dia bisa ngambil kesimpulan, laporan ke manajer, ke reportingnya, ke manajemennya. Iya. Hati-hati sama customer Jakarta sama Medan. Langsung suggest dan banyak kan nggak sehat. Kesimpulan gitu ya. Dan dia ngambil kesimpulan ini kulturnya tidak sehat. Padahal belum tentu. Itu yang disebut juga dengan data bias. Paling mengerikan. Data bias itu udah kejadian berkali-kali di dunia. Ya, contoh doang. Ini hubungannya kalau Putra masih ingat Tech Convo pertama kali saya sama Gina soal cewek jadi developer. Kan saya udah bilang sebenarnya gak ada hubungan. Cewek-cewek jago jadi programmer. Dan programmer pertama cewek. Tapi kan somehow di dunia ini ada kultur yang merusak itu. Mungkin aja contohnya pertama kali seorang recruiter mencoba datang ya. Aplikan ya. Orang yang apply datang 10 cewek 10 cowok. Kebetulan di saat itu 9 cowok wah lolos. Dari 10 cowok dari 10 cewek 2 yang masuk. Apakah kita boleh ambil kesimpulan kalau cowok lebih jago programming daripada cewek? Belum bisa sih. Kan 10. Jangan-jangan pada saat gua ambil 100 cowok 100 cewek banyak yang lebih jago. Iya. Karena itu kebetulan di 10 doang. Tapi kalau lu mengambil kesimpulan, itu kesimpulan bias. Nah, ujung-ujung kalau manajemennya, kalau rekruternya terpengaruh dengan bias 10 lawan 10 ini, ceweknya belum membuktikan kalau dia hebat, udah dibilang nggak mau cewek. Langsung udah pre-assumption, udah ada asumsi, nggak mau cewek. Kemarin aja cewek cuma lolos 2, nggak mau cewek. Akhirnya rekrutmennya fokus ya udah jangan cewek, gue rekrut yang cowok-cowok aja. Yang cewek-cewek jago nggak sempat membuktikan kehebatannya, udah diblok dulu. Gimana kalau AI kita ngambil kesimpulan itu? Jangankan saya nggak mau ngambil demografiknya cuma jenis kelamin. Bagaimana kalau kampus? Bagaimana kalau tiap daerah? Waduh, angkanya jauh lebih gede lagi yang bakalan diskriminasinya ya. Tapi kita sendiri pun sebenarnya manusia udah kadang-kadang bersikap diskriminasi kayak AI kan. Contohnya, gue ngerasa nih kampus ini udah pasti yang pinter-pinter, yang ini enggak. Belum tentu. Ada kampus yang biasa-biasa aja. Saya bilang, kampus biasa aja. Wah, ada beberapa anak kepintarannya legend di sana. Karena bisa jadi kan berbagai macam cerita. Bisa jadi dia sebenarnya pinter banget, pengen masuk ke sana, tapi waktu itu rawat ibunya sakit, mau nggak mau masuk kampus ini. Kan kita nggak tahu asal usul orang. Nah, AI bilang, oh kalau kayak gitu lain. Oke, kalau gitu gue mau sampai data masa lalu dia. Wah, butuh lebih IoT lebih banyak lagi kan. Jadi, wah nggak ada yang nggak ketahuan. Bayangin kalau data-data itu, misalnya cyber security sampai nggak bisa jagain di hack, berarti hackernya tahu lu dari kecil sampai gede tuh ngapain aja. Dan mudah memasuki ranah kriminalisasi. Ngeri. Udah dapat control of your life, seluruh informasi hidup lu tuh udah diketahuin. Iya, tanpa IoT aja orang udah bisa ngirim SMS. Mah, kirimin duit dong. Padahal itu bukan anaknya. Nah, contoh juga AI bisa bikin hoax kan sekarang. Contoh itu yang sehari-hari buat fitnah dari sisi politik atau segala macam. Jadi itu yang sehari-hari aja itu masih fungsional semua loh. Itu belum mikir. Kalau udah sampai general, nah udah lebih. Nah, waktu itu saya sempat baca Nick Bostrom coba cari prediksi-prediksi dari berbagai macam research lab. Menurut Putra ya, ngomongin general AI. Kalau dunia sepakat, yuk bikin AI, bodo amat gitu. Yuk bikin sekencang-kencangnya gitu ya. Kolektif research bersama. Menurut Putra general AI kesampaian tuh tahun berapa? Secara semuanya udah sepakat dan bekerja sama buat bikin ya. Kalau dengan teknologi yang sekarang udah ada, ya nggak lama sih kok. 10 tahun lah. Enggak sih, masih lebih lama sih. Kemungkinan ya mungkin juga sih ya 2040 kalau nggak salah dia bilang 2045 sampai 2050. Itu masih prediksi manusia. Masih prediksi. Tapi ke human level machine intelligence sama ke si super intelligence diprediksi dari jarak situ lebih pendek lagi. Ya karena dia udah maju segitunya. Nah, itu kan berarti we're still here ya. Kita mungkin masih hidup tuh 2050 kan. Maksudnya masih ngelihat ya. Setidaknya anak-anak teman-teman nih kan. Maksud saya itu kejadian jauh lebih cepat dari ini loh, dari prediksi gitu. Ya. Jadi bisa terjadi lebih cepat lagi. Mungkin kadang-kadang lebih cepat lagi dari prediksi. Yang menurut gua itu cukup mengerikan ya, cukup tergantung sih. Tapi AI sendiri sebenarnya di sisi gelapnya itu kesannya gue dari awal ngomong kayak anti AI banget ya, anti teknologi banget. Padahal gue sendiri orang teknologi gitu. Tapi di lain sisi AI juga banyak
problem solving bakal. Iya. Ya contohnya AI itu bisa banget kalau kita persilahkan dia research bahan bakar yang murah, karbon emisinya lebih nggak polusi gitu ya, terus bisa didapetin ulang terus nggak habis gitu ya, yang bisa sumber daya alam nggak pakai sumber daya alam yang bisa habis segala macam, bisa problem solving. Contoh doang. Yang nggak sejauh itu ya ke waktu ke kerja kita juga flexibility-nya juga naik gitu, lebih cepat kita kerja. Manusia udah bisa lebih work smart ketimbang work hard. Development manusia akan kenceng banget. Dan contoh juga ya ide kenapa AI itu pengen diimplementasikan juga untuk driving kendaraan nih, contoh doang ya. Menghindari kecelakaan, contoh doang. Nah, menghindari kecelakaan banyak malah nggak percaya. Oh, yakin nih AI-nya nyetirnya lebih bagus dari human gitu. Tapi gini, kalau kita dengar kasus-kasus kecelakaan kan banyak banget, misalnya mobil A dan mobil B tabrakan contohnya, atau pihak A dan pihak B tabrakan. Apakah salah dua-duanya? Belum tentu. Kadang-kadang pihak A tuh memang benar sial. Atau si pihak B juga nggak mawas ada si A di situ segala macam. Itu karena supirnya dua pikiran sendiri-sendiri. Bagaimana kalau super intelligence yang kontrol semua mobil, sehingga si A aja udah antisipasi si B di sini. Kenapa? Karena dua-duanya AI-nya gue juga yang nyetir gitu. Jadi bisa antisipasi. Gitu kan? Atau satu seperti ini contoh doang. Kan kita sekarang terkenal ya aplikasi-aplikasi seperti Google Map atau Waze yang untuk ngawasin gue mau jalan A atau jalan B nih. Jalan A macet. Ke jalan B. Direkomendasikan. Tapi kan sebenarnya nih agak lucu juga ya, agak jokes ya. Misalnya Putra lihat kayaknya jalan A lebih macet nih. Ke jalan B. Tapi ternyata ada 1.000 orang kayak Putra. Jadi lebih macet itu. Jadi lebih macet jalan B. Terus yang jalan A pun nih mungkin tadinya mau ke A jadi ke B juga. Terus ujung-ujung si A-nya gak gitu macet-macet amat. Jadi B yang macet. Lebih cepat problem solvingnya yang A karena sepi, tiba-tiba lancar aja udah gitu. Yang benar itu kan sebenarnya 50% dibagi A dan B. Supaya adil. Tapi kan manusia selalu pengen gue ambil yang B yang kebetulan gue identify lebih sepi gitu loh. Karena dia nanya di waktu itu best choice kan. Iya, best choice, dan dia kan orientasi diri sendiri kan. Saya mau ambil jalan yang terbaik. Kalau semua mobil ini yang nyetir si AI-nya, dia bisa distribusi 50-50. Karena gue single entity yang ngambil keputusan. Contoh juga begitu, dia bisa bisa ngawasin sekaligus. Dan satu lagi nih, ini contoh doang ya. Pemerintahan di dunia ya. Saya nggak ngomong di Indonesia juga. Salah satu kekurangannya manajemen kota, negara segala macam adalah jalannya komunikasi yang lambat. Maksudnya ada terjadi sesuatu di jalan, ada terjadi sesuatu di sini, ada terjadi sesuatu di situ, kecelakaan kayak atau huru-hara atau apapun. Informasi itu untuk sampai ke pihak yang berwajib atau sampai ke pihak manajemen segala macam itu cukup lambat. Butuh waktu. Butuh waktu, mesti ada orang dulu yang laporin. Sekarang udah lebih cepat jauh karena smartphone segala macam ya. Dulu lebih parah lagi. Udah kejadian berlama-lama baru ada yang nolongin. Sekarang jauh lebih cepat. Tapi gimana kalau saya mau lebih cepat lagi? Gimana kalau speed camera ada AI-nya? Gimana kalau di setiap jalan ada kamera yang mantau situasi jalan, ngabarin, atau bahkan mobilnya yang ada AI itu, begitu misalnya mengalami kecelakaan atau apapun, dia bisa laporan ke pusat. Bantuan segala macam akan terjadi instan. Klaim asuransinya juga udah langsung diketahui. Nggak perlu pembuktian pusing-pusing. Semua everything recorded very well. Nah, ini contoh hal yang AI bisa bantu dengan bagus gitu ya. Tadi kayak Netflix juga sebenarnya menguntungkan, tapi selama terms and conditionnya data itu tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain gitu loh. Berarti ke kantor camat nggak perlu fotokopi KTP lagi dong. Contoh doang ya. Tapi benar loh, kalau kita dengar juga siapa waktu itu ya, saya lupa ya, salah satu kalau nggak salah Bu Risma ada yang pernah ngomong deh katanya, sama Pak Jokowi juga kayaknya pernah bilang gitu kan, tujuan IT itu sistem itu kan sebenarnya untuk mengcrop birokrasi supaya nggak embel-embel lama. Kita mau gini bolak-balik kantor, kurang ininya, kurang itunya kan, untuk memotong itu supaya prosedurnya tuh nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita bikin aplikasi cuman ngekorin birokrasi yang langkahnya panjang, aplikasi malah menghambat kan. Makanya banyak banget kan kita kok pakai aplikasi makin ribet. Tapi ada beberapa hal yang pakai aplikasi jadi makin enak. Aplikasi yang ribet itu biasanya yang para developernya dipaksa sama requirement-nya, kamu tetap harus ikutin birokrasi zaman dulu. Jadi bukan inovasi digitalisasi doang. Betul, itu istilah yang keren banget, gue setuju tuh.
Gitu contoh doang. Tapi kan sebenarnya nggak bisa salahin developernya kan, karena dia kan I'm follow order, saya turutin perintah doang gitu kan. Itu contoh doang gitu. Tapi itu hal yang bagus tuh kayak ya kayak Pak Jokowi sama Bu Risma pernah bilang gitu, kata karena ini supaya tujuannya untuk mengkat birokrasi panjang yang tidak perlu. Jadi enak sama enak sebenarnya gitu. Tapi gue lihat juga sih kok kalau untuk Indonesia sendiri masalah yang kayak gitu ya ada demografis dan culture juga yang menghambat itu. Dia nggak bisa langsung bisa langsung berubah gitu. Ya, dia harus mulai dari konvensional ke digitalisasi baru inovasi. Exactly, setuju. Setiap tempat kulturnya beda. Ada hambatan, ada boleh dan don't. Beda dengan negara, ada yang negara kecil tapi maju ya nggak jauh-jauh lah. Yang paling dekat sama kita Singapura mungkin lebih punya potensi di titik digitalisasi itu inovasi. Ya itu sih yang gue lihat. Tapi kadang-kadang juga Indonesia ada lebih hebat dari beberapa negara, kulturnya beda-beda gitu. Untuk ngomongin kultur ya. Tapi kan intinya ini sebenarnya bukan lebih hebat lebih enggak sih, saya salah ngomong, lebih warna-warni aja ya. Nah itu yang saya bilang. Kalau kita mau bikin AI yang kuat, orang kan tujuannya jadinya super intelligence, jadi satu entity. Tapi kan AI itu pasti kecenderungannya akan melihat ini umat manusia sih, mirip-mirip aja lah, sama-sama aja gitu. Bagaimana AI bisa membentuk inovasi atau membentuk regulation yang mana yang best interest untuk negara ini, yang mana yang untuk best interest untuk negara ini. Bukan generalisasi ya. Iya. Maksudnya yang mana best interest untuk negara ini, yang mana best interest negara ini. Takutnya kan dia pukul rata. Nah di situ kekacauan mulai. Dan satu lagi, kalau kompetisi antar negara, antar perusahaan, yang paling mengerikan adalah bisa jadi untuk kultur perusahaan tertentu atau negara tertentu ya, spesifik tempat tertentu. Misalnya tempat A ya, perusahaan A, saya regulasi gini. Gak mau pakai AI, tapi gak mau pakai di sudut ini. Yang ini gak boleh, kita harus limit. Lalu kompetitornya perusahaan B, nggak ada kultur seperti itu, di open, spread, nggak pakai, udah itu etika kita beda lah gitu ya, seret buka. Si perusahaan A kalah, nggak ada yang pakai produknya, karena kayak kulturnya menghambat ya, maksudnya kalah sama si B karena si B lepas, si A mau nggak mau ikutan kayak B, untuk tetap berkompetisi untuk tetap menang, atau lebih melanggar juga, melanggar juga atau lebih membuka lagi, Contoh doang kan salah satu aplikasi AI yang paling dilarang kan adalah militer. Karena ngeri kan. Maksudnya tentara itu kan punya human heart lah ya, punya amigdalanya lah ya untuk memutuskan segala macam decision. Kan senjata di tangan robot tuh, di tangan AI itu something yang little bit cruel lah, ngeri ya gitu. Akhirnya banyak negara-negara yang punya, ayo kita bikin regulation untuk no AI misalnya, atau no certain AI in military weapon development di pembangunan senjata-senjata di militer. Tapi kan kita tahu, emang sekarang dunia negara kompak semua. Enggak. Contoh doang, misalnya negara-negara NATO, Amerika melakukan regulasi seperti itu, terus China bisa aja ngomong, urusannya sama gue apa? Gue mau pasangin robot di tank-tank gue, di jet fighter gue, di bomber gue. Mau apa gitu? Apa lu? Yuk kita perang gitu kan, lu kalah kan, lu human kan? Gue punya prosesornya jutaan kali lebih kencang dari otak lu. Dan produksi di negara sendiri. Takut dong. Maksudnya negara-negara takut dong, misalnya Rusia sama Cina punya seperti itu. Takut dong. Ya mau nggak mau aja, akhirnya dia lakukan juga gitu. Akhirnya diimplementasi juga. Ya akhirnya robot wars. Contoh doang gitu. Ini lebih ngerinya ya militer ya. Tapi kalau kita bisa bayangkan di perusahaan seperti itu, jadinya kan kayak FOMO ya, ikut-ikutan ya. Lu punya, aku juga mau punya. Masa gue kalah gitu. Kayak ini, gue pernah nonton Cepi. Oh Cepi, gue juga nonton tuh. Yang dia pindah ya pikirannya. Cepi, mereka bikin robot jadinya untuk security, untuk polisi dia ya. Dengan ketepatan misalnya untuk nembak dia nggak ada miss karena kepintarannya udah dibangun lebih ini kan. Nah cuma ya gitu, kita dikontrol polisi polisi robot jadinya. Ya tapi kan salah satu alasan kayak Cepi ada filmnya gitu ya, di robot, polisi robot atau tentara robot lah di film lain apa kan, karena kan sakit hatinya human untuk kehilangan nyawa kan, ya kan, protect nyawa tentara lah kan, mereka manusia juga gitu loh. Jadinya mau diganti mesin, tapi ya dilema aja seperti itu gitu loh. Nah itu juga banyak dunia sekarang yang ceritain berita ya, kita sama-sama nggak tahu nih kan, banyak cerita perang di negara tertentu gitu kan. Nah banyak yang ngomong juga kan, itu kayaknya AI-nya lagi nonton tuh.
negara-negara AI lagi nonton tuh. Mereka AI-nya lagi learning gitu. Gimana sih caranya perang yang baik gitu untuk kan masuk ke database mereka ya. Masuk ke database mereka. Tapi berapa banyak negara yang udah punya AI itu dan udah nonton itu kan kita nggak tahu ya. Jadinya kan kesannya kalau saya ngomong ini pasti kayak hoax gitu. Nggak ada yang tahu. Cuman banyak masyarakat kan yang bilang begitu tuh gitu. Contohnya kita sama-sama ya tahu nggak tahu sih gitu. Iya, gue juga lihat kemarin katanya kan di dunia lagi ada 40 negara lagi pemilu juga. Oh iya. Berarti lagi ada perdebatan politik yang cukup gede. Bisa jadi 25% dari total negara di dunia. Betul. Lagi mau ganti kepala negara. Ya ketakutan mereka di luar politik itu yaitu deepfake. Ya contoh menggunakan AI untuk hoax-hoax. Iya. Nah itu tuh kayak berarti udah merambah sampai ketakutan yang kayak di film-film ada berita tentang sebuah AI. Ya. Sekarang kita udah real. Udah rasain ya, masukin muka orang. Iya. Tapi ada lagi nih berkaitan dengan hoax ya, selain deepfake. Yang ini sih deepfake lebih keren sih ya. Ini lebih nggak keren nih, lebih sebelumnya. Yang bisa ngacauin tentang pemilihan umum seperti ini. Ada pemilu. Bayangkan buzzer. Tapi tenaganya AI. Jadi banyak tuh yang komen-komen di sosial media yang bikin emosi, ngarahin orang ke satu tempat, tapi itu bukan human. Itu AI. Karena dia ngerti psikologik manusia banget. Ya, dia bisa ambil market tertentu. Dia bisa arahin opini tertentu. Wah, tergantung siapa yang bayar dia lebih mahal. Iya. Contoh doang. Itu kan bahaya-bahaya AI ya sebenarnya. AI membantu banget, tapi penyalahgunaan bisa berbahaya banget. Kalau saya boleh bilang Mas seperti ini ya. Saya nggak nyalahin pistol ya senjata ya. Itu kan inovasi yang sebenarnya bisa jaga perdamaian juga di tangan polisi kan. Tapi kalau kita kasih pistol ke anak 5 tahun kan ngeri ya. Nah, jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, AI itu akan sangat membantu. Kalau si anak sudah cukup dewasa dan mengerti untuk pegang pistol. Masalahnya pertanyaannya kan simpel kan. Menurut kalian umat manusia secara keseluruhan ya, bukan satu gua, bukan lu gitu. Secara keseluruhan umat manusia kita rata-ratain siap nggak nerima teknologi secanggih ini gitu? Apakah nanti malah jadi salah pergunakan seperti seorang anak umur 5 tahun yang dor terus dia ketembak diri dia sendiri atau temennya? Enggak 5 tahun pun di US karena ada regulasi kepemilikan senjata api dibolehin umur berapa ya penembakan liar. Exactly. Tinggi juga. Gitu kan. Tetap. Mungkin ada beberapa orang yang punya senjata atau minum alkohol atau mungkin let's say kasarnya mengeganja gitu ya. Mungkin ada dari mereka yang lakukan itu lalu nggak terjadi apa-apa, nggak kriminal, nothing happen gitu. Senjatanya juga di lemari besi, nggak kenapa-kenapa, nggak terjadi apa-apa. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ada yang nyalahgunakan, ada orang yang mabuk lalu nabrak keluarga. Ada yang tembak dan taruh di pinggang buat keren-kerenan. Mabok pakai atau ada anak yang dendam satu sekolah ditembakin itu kan kita dengar ceritanya kan gitu. Hukum itu selalu diciptakan dengan patokan the lowest in the society, yang terendah di society. Jadi kalau ada ada 10 orang pegang pistol, misalnya 10 orang pegang senjata api, satu orang nih paling gile, paling ngaco. 9 lainnya masih normal-normal aja. Dia nembak, regulation itu bilang nggak boleh ada senjata api, ngikutin orang ke 10 yang paling ngaco. Ngerti nggak? Regulation itu harusnya dibatasin ke kemungkinan orang yang the lowest in the society. Dan hukum juga di-upgrade ketika ada kejadian dulu. Yes, mungkin ada orang yang ngerasakan ini kan kenapa banyak kejadian pengemudi mabuk ya, nabrak ya karena gue masih bisa nyetir kok kalau mabuk gitu kan. Ada bener yang masih bisa pulang ke rumah dengan selamat, ada. Walaupun lu ngaco ya belum tentu lu. Tapi kan ada yang nabrak. Jaminannya dari mana kalau lu jago? Hukum harus ditempatkan di as low as the society. Atau seluruh society udah dewasa dulu, hebat, baru teknologi ini kita bisa aplikasikan supaya dampaknya nggak sebegitu. Makanya ramalan itu masih di angka 2040. 2045, 2050 lah gitu kurang lebih. Karena itu sepadan dengan tingkat generasi yang enggak, itu sepadan dengan saintis bisa nemuin. Society belum tentu udah bisa terima. Bukan dari tolak ukur society itu. Itu bukan tolak ukur society. Itu tolak ukur saintis kita bisa nemuin di situ. Bisa jadi sampai 2070 masyarakat masih begini-begini aja, masih menggila aja. Atau bisa lebih cepat
ketika AI juga ikut membantu. Oh, jauh. Kalau dia udah ciptakan AI lagi, AI bikin another AI lagi, itu speed up yang tadinya mungkin puluhan tahun, ya kejadiannya cuma 1 bulan. Itu bisa jadi gitu loh. Nah, AI-nya kan nggak mikir ke sana kan. I just want to develop. Gue cuma mau develop. Karena ada regulasi gitu. Iya kan. Manusia mau cepat teknologinya, gue kasih lu cepat gitu kan. Tapi manusianya bisa nggak? Sebenarnya cerita-cerita seperti ini ya, udah populer loh dari kita masih kecil. Terutama teman-teman orang Indonesia. Doraemon. Oh iya. Doraemon tuh kan teknologinya sangat-sangat luar biasa ya. Selalu Nobita itu nggak cukup pintar pakai teknologinya. Ujung-ujungnya ngaco. Nobita itu merepresentasikan masyarakat yang masih low secara mental, mungkin etika, secara beneran. Doraemon itu AI yang udah canggih banget. Nih, teknologi yang keren buat lu. Karena gue balik dari tahun segitu untuk dari abad 22 dia kan gitu kan. Dan dia kan memang robot ya. Dia kan emang AI sebenarnya. Dia emang AI yang diprogram, diutus untuk bahagiain si Nobita. Whatever the consequences. Kasih aja. AI kan nggak mau, ya udah, ini kan bos gue. Gue kasih lu. Tapi sebenarnya kan Nobita itu kan celaka-celaka karena alat-alat si Doraemon. Itu banyak pendapat. Ini saya tahu ya kartun anak ya, tapi banyak pendapatan gini loh. Pendapat gini loh. Ini lucu sih. Kita mau analisa Doraemon tapi pakai otak ilmuwan ya, agak kocak nih. Bagaimana kalau sebenarnya Doraemon nggak pernah datang? Menurut tuh Nobita get a better life atau enggak? Apa yang terjadi kalau Doraemon nggak pernah kasih alat-alatnya ke si Nobita? Jangan-jangan Nobita tuh lebih dewasa. Karena dia harus belajar semua, harus gather sendiri. Nggak bisa ada alat yang instan praktis. Karena dia setiap kali dapat tantangan, ujiannya jelek, digangguin Giant, dia mau cheat. Dia mau curang. Bentukannya cheat ya. Bentukannya cheat. Jangan-jangan dia akan jadi lebih baik tanpa itu. Kan si Doraemon sendiri kan dari abad 22 diturunin sebenarnya untuk memperbaiki hidupnya si Nobita ke masa depan. Tapi apakah memperbaiki atau jangan-jangan malah ngerusak? Dia bukan tutornya si Nobita ya, dia malah buat cheat hidupnya Nobita ya itu. Dia datang untuk itu. Dia nggak kasih lecture, dia nggak kasih education ke situ. Dia ini mau ujian dah, kasih ini aja, lu makan roti ini, lu ingat semua isi bukunya. Dia nggak belajar. Yang nempel itu. Itu ya. Masih ingat. Gue juga masih ingat. Kita umur berapa sih? Ya tapi contoh itu biar masyarakat ngerti aja kan regulationnya sama seperti itu gitu loh. Ya sebenarnya kan dari gue sebagai web developer sama mobile developer pun kan mobile udah bikin masyarakat kaget ya. Even sebelum mobile, web application kan orang udah sebenarnya kan gue web application pun di atas protokol communication HTTP. HTTP sendiri kan dulunya teknologi perang gitu loh. HTTP dulu teknologi perang. Jadi kalian browsing website tuh HTTP teknologi perang. Karena kan kayak saya cerita sebelumnya, semua komunikasi dengan jalur radio. Lalu sebagian European Union itu memutuskan kita bikin protokol sendiri. In case ada apa-apa gitu ya, kita komunikasi kita tetap terjaga, nggak bisa di kuping pakai radio. Diciptakan protokol komunikasi baru HTTP. Tapi ternyata HTTP udahlah karena teknologi militer udah jauh lebih canggih. Ini buat masyarakat aja. Oh, sama kayak ini map. Map di GPS. Ada tuh lagi drone. Oh iya. Drone juga aslinya militer. Ya akhirnya nih masyarakat nih pakai aja nih. Lu having fun. Kenapa? Gua punya Predator drone sekarang. Kan militer punya kan Predator drone atau Reaper drone gitu. Reaper. Ya, yang jauh itu mah udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sama pengintai aja tanpa awak kan sekarang dia udah punya sendiri. Dan kita bisa lihat kan berita kan belakangan ini banyak berita-berita perang ya. Banyak tuh yang ngalahin tank tuh drone kecil. Suicide drone. Oh, dia mati buat ngancurin sesuatu ya. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau yang pakai tank hancur tekor juga tuh. Dia kalahnya cuma sama tank atau cuma sama infanteri pakai bazooka kan. Itu kayak tukeran duit jauh banget gitu. Kemarin tuh gue lihat-lihat ya kebetulan nih gue juga demen tentang tank ya. Gue di rumah main model kit tank jadi ikut rakit model kit ya. Rakit model kit tank jadi sedikit tahu ya. Jadi mereka ada satu jenis peluru ya, dart sabo turret, sabo peluru gitu, peluru sabo untuk tembus armor piercing. Saya kaget gitu, teknologi peluru tank itu pelurunya doang. Kalau dirupiahkan kurang lebih 150 juta. Satu kali tembak, dor. Satu kali tembak. Ukurannya seberapa kok? Wah, pelurunya gede sih. Tapi pelurunya, kita nggak ngomong tanknya gitu. Jadi kalau ada tank, bawa peluru banyak, jedor, hancur ya. Hitung ada harganya. Ada harganya. Militer tuh mahal banget gitu. Army tuh very, very expensive gitu kan. Jadi kayak gitu loh, contoh doang. Nah, makanya dunia juga cari. Itu baru tanknya ya. Tank itu kan biasanya disupir sampai
zaman dulu 4 ya. Sekarang zaman sekarang 3 orang kurang di driving sama 3 orang ya. Ada satu yang pegang senjatanya, ada yang pegang kendalinya gitu. Tank semahal itu plus 3 nyawa melayang itu kan nyawa kan harganya mahal banget gitu. Gitu contoh doang itu kan big loss banget. Jadi kenapa AI itu mau diciptakan sebenarnya salah satunya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Gitu kan teknologi-teknologi gitu. Contohnya sekarang ada drone gitu kan untuk merubah warfare lah kata orang gitu. Emang wah gila. Iya. Iya tapi emang kalau dari gue juga ya kalau militer sebenarnya lebih canggih dari kehidupan ini, gue juga sempat baca-baca kayak gitu sih kok. Oh pasti sih sekarang dunia negara kan pasti udah kayak lebih wah. Lu lihat militer sekarang berarti lu bakalan lihat kemajuan 5 tahun lagi. Iya, bisa dibilang kayak bisa begitu. Kayak kayak gitu. Nah, gue jadi penasaran orang yang riset lebih maju berapa tahun lagi? Oh ya benar, orang bilang di tahap theoretical science ya. Theoretical science. Berarti hidup kita itu sebenarnya udah ketinggalan dari orang yang riset. Oh ya pasti dong. Tapi memang 5 sampai 10 tahun. Tapi memang seharusnya begitu Put, karena selagi mereka research ada eksperimental dari theoretical, research yang theoretical, eksperimental, terus mereka pasti aplikasikan di level tinggi dulu, kayak yang kita cerita pertama militer, yang kedua mungkin penelitian kedokteran kesehatan itu yang medical sama militer di situ dulu, baru buat ke masyarakat, buat bisnis dan konsumsi ya, buat produksi dan konsumsi pasti. Tapi emang mereka pasti harus dari atas dulu dan itu harus lama ke bawahnya. Karena orang-orang yang atas itu kalau mereka misalnya menemukan let's say bugs lah ya, hal-hal aneh dari teknologi, mereka bisa antisipasi. Masalahnya kalau udah dilepas ke masyarakat langsung tanpa dicek lebih dulu, tanpa dites lebih dulu, wah itu liar ya. Karena kan jujur aja ya, society yang paling liar kan ya masyarakat di kalangan kita ini, bukan scientist, bukan yang atas. Mereka karena kan lebih tahu rule-nya. Profesor itu lebih ngerti, lebih bisa antisipasi. Masyarakat mah ngertinya gue mau pakai ini buat happy titik gitu. Iya. Gue nggak peduli yang lain-lain. Masyarakat tuh sekarang masih persis kayak si Nobita. Ya itulah makanya ada narkoba juga. Iya, contoh doang kan udah jelas ya itu ini barang salah gitu. Tapi ya masyarakat kalau dalam bahasa Indonesia pemakaian obat terlarang. Iya, benar. Sebenarnya kan drug sendiri kan narkoba kalau dipakai yang tepat kan sebenarnya buat bius pasien. Tapi dimodif sama orang, dijual cara jual murah seludupinnya gimana, dipakai buat having fun gitu kan, buat seneng-seneng aneh gitu kan. Maunya masyarakat cuma itu, fun. Maunya masyarakat cuma itu. Maka itu sebenarnya ya society kita ini sebenarnya secara kemajuan teknologi masih banyak yang mentalnya tuh ya kids lah bisa dibilang. Itu yang bikin bukannya AI nggak boleh ya, tapi when you mature, saat lu lebih cukup dewasa, lu dewasa lu bisa. Nah, bagaimana caranya supaya AI-nya gampang keluar? Berarti masyarakatnya kan society-nya harus, civilization-nya harus lebih pintar ya, lebih dicepetin gitu kan. Nah, itu teorinya, strateginya banyak macam. Contoh doang nih, kalau Elon Musk itu kan menggemborkan bikin sorry ya ini kesannya agak science fiction, bikin superhuman lah, bikin manusia lebih wah gitu. Contohnya dia diimplant lah, beginilah, contoh doang ya, atau development nootropic misalnya. Kalau ada yang belum tahu nih, saya cerita soal nootropic. Nootropic itu artinya obat pinter. Obat pinter. Iya, contoh doang nih. Tadi saya sebelumnya sempat ngobrol juga sama teman gitu. Ada research mencari obat untuk Alzheimer sama Parkinson, kan itu orang yang fungsi otaknya, memorinya, intelligence-nya udah drop, menurun. Wah, lupa ini anaknya siapa? Anaknya udah punya anak lagi gitu kan. Gitu. Kamu rapotnya, nilai rapot gimana di SD? Jadi aneh gitu kan. Sejauh itu ada yang makan pakai sendok kebalik gitu kan. Kalau kita nonton juga di film Planet of Apes ya, mereka coba bikin obat Alzheimer sama Parkinson kan. Tapi kenyataannya ya bukan virus terus monyetnya jadi simpanse, bukan monyet ya, simpansenya jadi ngambil dunia. Kejadiannya biasa. Kalau orang Parkinson aja sama Alzheimer makan obat itu jadi normal, maka orang normal makan obat itu jadi jenius. Dengan begitu kan everybody mau makan obat itu ya, semua orang mau makan itu. Siapa sih nggak mau pinter? Makan obat IQ-nya naik gitu. Langsung kebus gitu. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Dengan begitu kan permintaan tinggi. Demand langsung naik. Akibatnya obat itu akan fantastically mahal sekali. Dengan luar biasa mahal, ujung-ujung karena ya perusahaan farmaseutical juga pengennya duit kan. Dengan begitu bisnis. Orang-orang miskin
yang kena Parkinson sama Alzheimer ujung-ujung malah nggak makan obat itu. Customer dia adalah orang kaya yang mau jadi jenius. Ya pasti. Malah jadi gap. Ya. Ini kita masuk lagi. Gapnya makin ini ya, makin berasa banyak. ya. Malah kita masuk lagi itu ke zaman distopia, unethical. Bisa gitu demi manusia. Wah kita mau pinter nih supaya jangan ada yang pakai AI bodoh. Nggak taunya obat itu nggak akan jatuh ke tangan semua orang. Nggak akan murah. Gitu loh. Ya orang kaya balik lagi ke bisnis lagi. Yes. Nah jadi yang saya bilang ini menurut saya satu-satunya jalan kalau teknologi mau masuk cepat, pemakaiannya tepat, masyarakat ini menurut saya ya, masyarakat kita harus dipintarkan secara natural, secara manual. Pendidikan. Lagi-lagi pendidikan. Kenapa gue stay di training untuk itu? Dibus dengan cara diajarkan benar ini konsekuensi kamu. Jadi pakainya begini, jadi pakai gini. Kita jangan jadi Nobita yang mau ujian pinter makan roti. Kita harus benar-benar belajar manual. Masalahnya kita banyak society yang merasa udahlah gue mentok. Kalau nggak pakai bantuan gue nggak bisa. Gue payah, nggak nyampe, otak gue nggak nyampe. Nah, berarti ya senormal-normalnya kita manusia ya bukan jadi Nobitanya ya. Geki Sugi. Iya. Charming, pinter. Pengennya kan bawahnya ke sana gitu loh. Nah, menurut gue harusnya manual gitu loh. Kita memang tidak akan jadi superhuman lah ya kayak tadi saya bilang otak kita terbatas. Tapi jarak manusia terpinter dan manusia yang paling kurang pinter di dunia ini kan jauh ya. Jauh banget. Setidaknya kita bisa bawa ke sini lah. Setidaknya bisa dibawa ke sini. Kita nggak merasa naikin rata-rata IQ negara dulu lah. Naikin rata-rata IQ kita nggak berharap untuk semua orang jadi profesor. Tapi setidaknya semua masyarakat bisa jadi pengusaha, karyawan, sebagian edukator, sebagian profesor. Bukan masih banyak ratusan pengangguran, orang yang nggak dapat sekolah gitu. Setidaknya rata-ratanya dinaikin. Setidaknya saya nggak mikir semua gitu. Jadi nggak usah pakai cheat soal harus pakai obat pinter gitu. Yang maksud saya kita naikin manual. Dengan kita naikin manual, penyalahgunaan teknologi pun cenderung lebih kecil. Katanya di Indonesia rata-rata IQ ya mulai kan. Ya ada di Kubuzer pun bahas itu 87 katanya ya. Ya macam-macam, ada yang bilang 80-an, ada yang bilang nyampe 70 malah. YouTuber banyak gitu. Ya itu dia data. Tapi si Panse katanya punya IQ 90 ya kok. Jadi itu gue bingung kan. Iya. Jadi saya salah satu ya orang lah di keluarga saya gitu ya. Dia pernah cerita begini. Jarak manusia terpintar ke manusia terbodoh nih begini nih. Tapi jarak manusia terbodoh sama hewan terpintar tuh segini. Ngerti gak maksudnya? Tetap di bawah. Iya, jadi maksudnya deket lah. Tapi beririsan ya. Deket lah maksudnya ya beririsan atau deket gitu ya. Jadi bisa kebayang manusia yang paling bawah dan manusia yang paling atas gapnya tuh setinggi apa. Manusia yang pintar banget kalau kita dengar aja cerita Stephen Hawking kalau ngomong buset gue udah gak ngerti apa-apa tuh gitu kan. Contoh itu pintar banget, kita gak nyampe otaknya kayak dia gitu. Sedangkan yang paling bawah banget nih kalau kita ngomong dia gak ngerti juga kita ngomong apa. Sejauh itu kan maksudnya kan. Setidaknya kita harus bawa ke tengah gitu. Itu kenapa saya juga stay di training. Saya rasa juga pendidikan ya hal yang penting untuk seluruh dunia, nggak Indonesia, nggak satu kota doang ya. So yang penting juga tujuannya bukan cuma jadi inovator doang, untuk jadi smarter user. Iya dong. Kita contohnya lihat AI di fake. Kalau lu smart lu nggak bikin hoax gitu loh. Iya. Ada yang bikin hoax, ada yang bikin aneh karena masih ada yang dumb. Iya. Gitu loh. Gitu kan. Contoh doang, lu mending kerja yang benar gitu kan, belajar cari kerja yang benar gitu loh. Daripada lu menyalahgunakan teknologi buat hal aneh-aneh gitu loh. Kita mau pakai AI untuk membantu manusia melakukan kerjaannya, kegiatan sehari-hari, malah kadang-kadang dibikin untuk hal-hal konyol gitu loh, untuk gangguin orang. Itu kan contoh doang gitu. Makanya hoax itu masih ada. Ya benar, yang bikin hoax bukan orang bodoh. Cuma karena lihat pasarnya ada. Ya pasarnya bodoh mungkin kali ya. Ya antara pasarnya bodoh atau mungkin orang itu kalau di di atomiknya yang jelek captainnya. Prinsipal hidupnya, mental, mindnya ya. Kalau si Titan kan soal mental, ini soal mindnya si Captainnya tuh nggak bisa ngambil keputusan dengan benar. Oke. Ya kurang lebih gitu ya, sampai society siap nerima gitu loh. Gitu sampai society juga nggak mau menggunain obat terlarang, tahu itu bahaya. Sampai society kita juga siap menggunakan
apapun ide atau teknologi gitu untuk dipegang. Nah itu perannya education, kayak kemarin kita bilang educating sama lecturing. Untuk you ready. Lu tahu konsekuensinya apa, pakai ini dengan bijak lah gitu. Tapi gue juga jadi bukan bersyukur sih. Gue lihat ada sisi positifnya COVID kemarin sih kok. Oh apa tuh? Sisi positifnya ketika kita punya negara seperti Indonesia dengan culture dan perbedaan demografis dan penyebaran informasi yang belum rata, untuk pemakaian digital kayak seperti aplikasi, kita dipaksa untuk modernisasi digital 4.0 gara-gara iya, jadi kayak ya emak-emak belanja buat pakai harus aplikasi, jadi dipaksa dia harus tahu mau nggak mau. Ya hikmah ya. Sedikit hikmah dari COVID. Ya itu dia, kadang-kadang ada hal buruk di hidup kita jadi hikmah, ada hal yang kesannya gift pemberian jadi cobaan. Jadi cobaan, jadi gangguan, jadi cobaan nih, jadi saat penyalahgunaan. Itu dia gitu. Makanya AI itu sebenarnya tergantung pengguna. Nah, tapi itu kan dari sisi pengguna ya. Dari sisi developer juga, dari sisi pengembang juga harus sadar banget gitu ya. Saya itu suka kesel ya sama misalnya kan ngajar kandidatnya. Saya suka kesel sama programmer tuh yang saya pernah cerita di Tech Convo sama Putra sebelumnya. Saya coding begini, ada error nggak jalan. Saya nggak tahu kenapa. Saya benerin tok random. Bener. Saya tetap nggak tahu kenapa. Kalau itu diaplikasikan ke AI atau teknologi yang sangat hebat, AI-nya bertindak kayak gini nih. Nggak tahu deh. Jadi ya udah, itu udah selesai. Nggak mau tahu. Ditinggal buru-buru pakai deh. Belum dites, belum apa, kemas jual. Nah itu yang bahaya. Ya jadi ini satu pesan moral dari salah satu film favorit saya seumur hidup selama saya hidup ya. Salah satu film favorit saya, ini film pertama yang saya nonton di bioskop dan saya udah sempat singgung tadi, Jurassic Park ya. Jurassic Park. Ya. Jadi itu saya pertama kali nonton di Mall Citraland Ciputra itu. 21-nya lantainya masih ubin. Belum bagus kayak sekarang gitu ya. Saya nonton itu pertama diajak orang tua saya seneng banget. Masih kecil ya, saya seneng science fiction, saya seneng dinosaurus ya. Lagi pas masih kecil nonton pertama banyak yang bingung gitu kan. Tapi seneng lihat actionnya. Setelah mulai remaja dewasa saya nonton itu beberapa kali. Saya baru ngeh nih, ada satu tokoh di Jurassic Park yang saya suka banget. Namanya si Ian Malcolm. Ya, dia suka bilang kan, itu kan taman dinosaurusnya kan hancur berantakan kan. Dia dari awal sama si Alan Grant udah kasih peringatan. Ini nggak good idea nih, hidupin lagi dinosaurus, terus ditonton orang. Ini teknologi bahaya, lu mesti pikir dulu nih, hati-hati gitu kan. Dia dibilang kan, dia akhirnya jelasin, dia bilang, ilmuwan lu tuh, lu dibayar, ngincer bayaran yang ngincer duit, lu cuman pengen jadi bisnismen terkenal, gitu kan. Lu belum nguji, belum lu lihat, bikin jadi undang orang, gitu kan, tanpa lu nggak pernah belajar ini secara disiplin untuk lihat endingnya kemana gitu. Nah itu menurut gua apply ke semua teknologi di dunia ini gitu. Makanya pembuatan seperti COVID kemarin yang disuntikin ke kita vaksinnya terlalu buru-buru juga sebenarnya kalau untuk ini. Ada beberapa pendapat kayak gitu. Ya. Riset itu harus lebih dari 6 bulan katanya. Ya, cuman kemarin itu kan ada urgency. Nah, kalau pertanyaan gue sih sebenarnya kayak gini doang. Itu tapi ngomongan Putra tadi bagus banget ya. Karena itu kan Putra kasih contoh COVID, terus saya bilang itu kan karena ada urgency. Kan kita ngomongin AI tadi kan. Saya switch. Ada urgency nggak AI harus keluar di 2045? Itu doang pertanyaannya. Ada urgency nggak AI keluar cepet-cepet? Kalau COVID masih didesak karena ada penyakitnya. Tapi kita kalau harus nunggu, contoh doang nih, kita harus tunggu sampai 2060 baru AI di launch, itu dunia keberatan nggak? Pertanyaan saya kayak gitu. Tapi saya belum bisa jawab karena saya nggak statistik seluruh kondisi dunia. Apakah dunia sekritis itu harus AI launch sekarang atau enggak gitu loh? Karena dulu AI pernah ditunda ya, dan datanya kurang dan development AI itu zaman dulu pernah ditunda. Pernah ditunda. Jadi pernah di freeze, pernah di pause di dunia ya. Hanya ada satu, kalau nggak salah ada satu negara doang yang mau tetap research AI. Itu Jepang. Jepang. Makanya kan kenapa Jepang interest banget sama robot kan dari dulu kan. Dia interest, dia dari zaman dulu lagi negara-negara lain nggak konsentrasi ke AI, dia udah tetap riset AI. Berarti bawaan culture kali ya. Bawaan culture mungkin. Kalau sekarang kan karena, big data, AI-nya pasti gampang nih latihnya, mamam tuh data gitu kan, gitu. Nah, Jepang pernah. Nah, ini ada satu istilah. Kalau dunia memutuskan untuk
pause untuk stop freeze pembangunan AI. Itu disebut juga dengan AI winter. AI winter tuh artinya freeze. Nah, ini lagi dibicarakan apakah kita harus regulation yang mantap, AI mau keluar aja. Apakah kita harus masuk ke fase kedua AI winter supaya masyarakat dewasa dulu. Iya. Demand bisa selagi demand masih bisa di pause juga ya. Yes, kalau udah terlanjur banyak, kalau lu udah masuk general AI, masyarakat semua udah favorit pakai AI yang begitu pintar, yang bisa serba bisa, lu nggak bisa tarik dari tangan mereka. Kayak sekarang manusia kalau bilang, wah smartphone gini, emang bisa bikin orang balik ke classic phone sekarang? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa lagi. Nggak bisa dimundurin lagi. Nggak bisa ditarik. Gitu, smartphone nggak bisa ditarik. Dan lagi. bisnis nggak bakalan nyetujuin itu. Dan yang gua ngelihat juga dari generasi Alpha, ini bukan Gen Z ya. Itu kalau orang tuanya mungkin yang antara banyak kan yang Gen Y ya kayak gue ya. Antara Gen Y, Gen X sih rata-rata nggak punya, mungkin ada nggak yang punya anak Alpha, mungkin juga ya. Gen X ya, Gen X juga yang banyak. Yang buru-buru aja. Ya, Gen X sama Gen Y mungkin punya anak yang generasi Alpha, ya. Itu banyak yang saya lihat ya, yang orang tuanya ambil smartphone dari tangannya, wah nangisnya, waduh, terus jeritan, pernah ya gitu kan. Yang gile kadang-kadang kejadiannya di bioskop apa di pesawat lagi gitu. Wah gile itu. Ganggu yang lain, mau nggak mau harus balikin itu barang. Saya kadang-kadang bingung juga ya, anak kecil kalau udah nangis tuh stamina keluar dari mana ya, lama bener. Iya, makanya itu karena dia bener-bener nangis tuh bener-bener buat dia pedih banget hilang smartphone itu dari tangan dia gitu kan. Jadi kadang-kadang itu kita bilang, anak kecil. Sebenarnya kita semua manusia yang udah dewasa juga di bumi ini cenderung mentalnya masih kayak anak kecil sebenarnya. Ya jujur ya, masih lakukan banyak kesalahan segala macam, kedewasaannya belum gitu. Jadi jangan sampai teknologi keren ini begitu kepegang tangan kita, dopamin kita di amigdala kita bahagia, nggak, ini bahaya, ditarik dari tangan kita terus kita ngemis, nggak bisa lepas dari itu. Jadi sebelum dikasih ke kita, saya rasa dipertimbangkan lah gitu loh, dipikirkan lah, diregulate lah gitu dunia ya. Dan orang-orang di China atau di Amerika atau di mana-mana, hal-hal yang saya ngomongin ini jujur udah agak basi di dia. Di Indonesia udah ada beberapa saya lihat YouTube yang ngomong, tapi belum sampai populer banget ya Put ya. Masih belum sampai kayak everybody ngomongin gitu. Itu kenapa kita bikin video ini kan, supaya orang aware. Persis seperti orang masyarakat di negara lain gitu. This is the danger of AI gitu. Oke, kurang lebih sih itu. Jadi jangan kelabakan ketika dapat atau megang teknologi baru ya. Ya kayak ini aja sih, kayak mungkin biasanya pakai gergaji, sekarang pakai chainsaw. Nggak semua orang mau dibelah-belah pakai chainsaw kan. Iya. Dia cuma mempercepat kerja yang harus dia lakukan, dan kewajiban yang dia lakukan itu kerja dengan maksimal lah. Dan sekali lagi training. Jadi supaya tahu chainsaw ya di training. Ya kan kalau nggak orang zaman dulu nggak ngerti kan. Ini chainsaw misalnya pertama kali chainsaw diciptakan. Oh ini chainsaw cara kerjanya gimana ya? Terus gergajinya dicepit gitu di selangkangan gitu. Terus dijepit. Karena nggak ngerti itu bakal muter gitu kan. Makanya dikasih training. Guys hati-hati kalau mau nyalain ini caranya begini-gini, ini best practice-nya gini. Kalau udah selesai matiinnya gini. Itu maksud saya loh. Kenapa education itu perlu gitu, penting ya. Dan saya rasa itu juga saya encourage untuk trainer lain atau teacher lain atau tenaga pengajar lain untuk aplikasikanlah education dan lecturing dan yang lain-lain training untuk para muridnya gitu. Jangan cuma tutoring mau lepas tangan gitu supaya orang aware gitu. Nah ini nih glips-glips yang akan menjalani kehidupan ber-AI ke depannya. Oh iya. Ya semoga obrolan ini bikin mereka lebih grow up juga untuk masalah pemakaian AI nantinya. Karena nggak jauh-jauh lah ya, dari gua aja dari lihat berita di TV ya kayak udah lihat berita yang ditayangin di dalam film tentang AI gitu ya. Ketakutan masyarakat, pemerintahan sama AI yang lagi berjalan gitu. Berarti punya potensi positif yang gede, tapi juga nggak nutup kemungkinan punya potensi negatif yang gede juga. Betul. Jadi cakaplah berteknologi ya. Ya dan saran saya ya banyak baca, banyak belajar. Kalau mau lihat dari internet pun baik itu
streaming YouTube ya. Lihat sumber dan lihat rich kontennya gitu, yang jangan yang kita cuman mau lihat short video langsung merasa pinter lihat dari situ. Cari yang video mungkin menceritakan kita sampai setengah jam, 1 jam ya. Baca buku dan jangan dari satu sumber doang. Kayak saya bilang, kalau mau ambil keputusan apapun, banyak baca, banyak belajar, jangan males, dilatih, intelligence ini ya dilatih ya. Yang kayak saya pernah bilang, brainnya dilatih. Percaya sama saya, level otak kamu bisa naik. Semakin banyak belajar, malah belajar makin enteng. Baca buku pertama akan berat, baca buku kedua, ketiga, keempat, kelima akan lebih ringan dan lebih banyak ilmu, lebih nyambung, dan being smart itu lebih fun, lebih asik gitu. Karena ya gue sendiri mendengar ke depannya AI bisa semembahayakan itu aja, gue ada ketakutan juga sih jadinya pasti. Ya, tapi itu yang bikin gue kayaknya ke depannya bakalan lebih cakap lagi berteknologi, memakai teknologi lah gitu. Ya semakin banyak source, makin objektif lah kita ya. Betul, itu intinya. Good, ya, keren. Jadi ya mungkin satu sumber bikin kita subjektif, cuma kalau sumber kita makin banyak, ya kita makin bisa lihat isi dalamnya kayak gimana gitu, makin objektif. Oke, Glips cukup ini ya, cukup interesting ya pembahasan kita. Walaupun di negara kita, di Indonesia ini, di saat ini, bukan di Indonesia, di saat ini di sekitaran kita membicarakan AI itu masih tabu. Mungkin nggak tahu, jarang dia gitu doang ya tahu. Lebih kalau gue lihat sendiri lebih ke pemakaian ya, ChatGPT. Cuma kayak pembicaraan seperti ini dampaknya ke depan kayak gimana ya, itu masih seperti apa ya, masih seperti membicarakan mimpi. Iya, saya juga ngeliat di sini sih, gak tau ya, tabunya paling masih seputar itu deepfake sama hoax doang. Iya, padahal lebih jauhnya lebih gila lagi. Mereka belum aware kayak lapangan kerjaan yang krisis, pemakaian yang salah, masyarakat yang dibodohi gitu. Dan ya ketakutan akan lapangan pekerjaan mengecil, ya pasti nanti ada potensi lagi seperti beberapa tahun ini karena COVID, ada beberapa lapangan yang ditutup, lapangan pekerjaan yang ditutup, ternyata ada timbul lapangan pekerjaan baru. Jenis baru. Ya, itu bakalan, ya manusia bakalan survive sih. Wah, harus. Jangan-jangan sekarang saya ngelatih kandidat, nanti saya karir ke depan latih mesin lagi, latih AI. Waduh. Bantu AI gitu ya. Wah, saya akan kangen tuh hari-hari di mana saya masih gergetan ngajar manusia. Iya. Ini ngelatih coding kosong. Oke, guys, untuk ke depan kita bakalan tetap bahas isu-isu terkini dan membicarakan sesuatu yang ya edukatif lah ya, kita harapin ya. Oke ya. Biar kita tetap aware tentang sesuatu yang di sekitar kita dan yang akan datang. Oke, buat saat ini gua Putra undur diri dan gua Bobby, gua juga undur diri. Oke, jangan lupa di-subscribe, follow IG kita, di TikTok kita juga ada ternyata kok. Oh ya? Ternyata ya. Padahal kita yang handle ya. Di TikTok kita ada, di IG kita ada, di LinkedIn kalau untuk mau cek karir juga di LinkedIn ada. Dan jangan lupa cek-cek video-video sebelumnya juga nggak kalah seru kok. Gitu. Oke, kita undur diri. See ya, Glips. See ya.